Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimanapun kita berada, kita membahas sejarah. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Jadi jika berbicara tentang Linggabuana atau Prabu Linggabuana, berarti kita berbicara Prabu Wangi. Jadi sambil nunggu istri yang lagi mengajar di sebuah sekolah menengah, kita ngeplok dulu. Jadi pada episode yang lalu kita telah bahas tentang Prabu Siliwangi part ke-1 atau episode ke-1. Untuk memperjelas tentang peran Siliwangi, jadi biar lebih jelas kita bahas dulu tentang Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Prabu Linggabuana sendiri merupakan anak dari Prabu Ragamulya Luhur Prabawa atau dikenal juga dengan Sang Akikolot. Berkuasa dari kerajaan Sunda itu dari tahun 1340 sampai tahun 1350 Masehi. Sedang kakeknya Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana bernama Prabu Ajiguna Wisesa. Ia menjadi Raja Sunda dari tahun 1333 Masehi hingga 1340 Masehi. Jadi Prabu Ajiguna Wisesa itu merupakan Raja Sunda yang pertama kali memindahkan ibu kotanya ke Kawali. Jadi pada era Ajiguna Wisesa itu kerajaan Sunda itu memasuki era ibu kota Kawali. Kawali sendiri merupakan daerah yang berada di segitiga kekuasaan kerajaan Sunda di Parahyangan Timur. Jadi berada di segitiga Galuh, Galunggung, dan Saunggala yang terletak di sekitar Kabupaten Ciamis sekarang. Kerajaan Sunda di era Kawali itu diperintah oleh 5 raja. Yang pertama itu Prabu Ajiguna Wisesa yang berkuasa dari tahun 1333 sampai tahun 1340 Masehi. Yang kedua itu Prabu Ragamulya Luhur Prabawa atau Sang Akikolot yang berkuasa dari tahun 1340 sampai tahun 1350 Masehi. Yang ketiga itu Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi yang gugur di Pubat. Dia berkuasa dari tahun 1350 tahun sampai tahun 1357. Prabu Linggabuana itu menikah dengan Ratu Lara Lisning. Dia mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama itu Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Dyah Pitaloka itu yang gugur di Bubat. Dan yang kedua itu Wastu Kencana, di mana ketika Prabu Linggabuana meninggal, ia masih berusia 9 tahun. Sehingga ketika Prabu Linggabuana itu meninggal pada tahun 1357 Masehi, ia digantikan oleh adiknya yang waktu itu menjadi patih atau Mangkubumi Suradipati, yaitu Prabu Bunisora. Jadi Prabu Bunisora itu berkuasa menjadi Raja Sunda di era Kawali itu dari tahun 1357 sampai tahun 1371 Masehi. Dan kekuasaan diberikan kepada Prabu Wastukancana yaitu pada tahun 1371 Masehi. Jadi Prabu Wastukancana sendiri nanti menikah dengan anaknya Prabu Bunisora yang bernama Mayang Sari. Jadi nama Mayang Sari itu sebenarnya nama yang berasal dari peradaban Sunda.
Prabu Wastukencana itu berkuasa dari tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. Prabu Wastukencana itu mempunyai 2 prameswari. Pada awalnya ia karena sering pergi ke Lampung, mungkin dulu waktu itu Lampung merupakan daerah kekuasaan kerajaan Sunda. Jadi pada masa mudanya diceritakan bahwa ia sering ke Lampung. Prabu Wastukencana kemudian menikah dengan putri dari Resi Susuk Lampung yang bernama Dewi Sarkati. Jadi Prabu Wastukencana itu pertama menikah dengan putri dari Resi Susuk Lampung yang bernama Dewi Sarkati, dan yang kedua itu menikah dengan Mayang Sari, putri dari Prabu Bunisora. Dari Dewi Sarkati, Wastukencana itu mempunyai anak yang bernama Sang Haliwungan. Ketika menjadi raja Sunda, ia kemudian bergelar Prabu Susuk Tunggal. Dan dari Mayang Sari, Prabu Wastukencana itu mempunyai anak yang bernama Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana. Sebelum ia meninggal atau Prabu Wastukencana meninggal, ia membagi kekuasaan Sunda itu menjadi 2. Jadi anak dari Dewi Sarkati atau cucu dari Resi Susuk Lampung itu berkuasa di Pakuan. Sedangkan dari istrinya Mayang Sari, yaitu Dewa Niskala, anak pertamanya itu diangkat menjadi raja di Galuh. Dewa Niskala sendiri kemudian bergelar Prabu Ningrat Kancana. Pada tahun 1475 Sunda itu menjadi 2 kerajaan. Jadi Sunda Pakuan rajanya Prabu Susuk Tunggal, Sunda Galuh itu rajanya itu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana. Supaya tidak terlalu bingung dengan silsilah, jadi biar meresap dulu terhadap pikiran kita. Jadi tentang Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi part 1 ini cukup sampai sini dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.